Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umir dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehat lahir dan batin. Pemirsa, saya katakan, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Cilegon khususnya, Banten Indonesia umumnya. Pemirsa, kali ini kita akan bercerita tentang kehidupan di dalam rumah tangga. Contohnya saya sebagai suami dan kita dan juga punya istri dan anak. Yang namanya lika-liku kehidupan, pemirsa, pasti tidak mulus, tidak apa yang kita pikirkan itu semuanya akan mulus, pemirsa. Banyak lika-liku perjalanan kehidupan ini, terutama dalam berkeluarga, pemirsa. Tip hari ini adalah bagaimana menyikapi seorang istri yang sedang tidak cocok dengan kita, pemirsa, yaitu dalam posisi marah-marah gitu, pemirsa. Pemirsa, saya bukan mengajari dengan ini, pemirsa. Tip hari ini adalah istri yang marah-marah. Pemirsa, punten, ketika kita dihadapkan dengan seorang istri yang sedang tidak cocok di hati dengan kita ataupun salah paham, kita sebagai laki-laki, pemirsa, harus bisa mengimbangi, pemirsa. Mengimbanginya bagaimana, pemirsa? Ketika istri kita ngamuk, marah-marah, pemirsa, otomatis yang namanya laki-laki itu kan bukannya merasa takut, pemirsa, sama istri, akan tetapi saya menghargai, pemirsa. Gitu ya, sebagai laki-laki, ketika istri ngoceh, oke lah, kita mengalah aja demi menang gitu, pemirsa. Ketika marah-marah gini-gini, ya sudahlah, kita pergi aja dulu, pemirsa. Cari ketenangan dulu di luar, bukan berarti berbuat jelek ya. Artinya menghindari daripada keributan, pemirsa. Karena apa, pemirsa? Kalau kita sampai ribut, pemirsa, di dalam rumah, secara otomatis, pemirsa, itu dampaknya negatif sekali, pemirsa. Karena apa, pemirsa? Masih ada anak. Mending anak kita sudah gede-gede, udah misah. Kalau masih bersatu, pemirsa, masih bersama, bagaimana? Nah, itu akan dicontoh, pemirsa. Oh, ternyata begini, oh ternyata begitu bapak saya dan ibu saya. Timbulnya apa, pemirsa? Mental seorang anak ini nantinya dia berpikir, wah, orang bapak saya juga begitu, saya juga nantinya begitu. Ketika kita sedang ada masalah dengan istri, kita beri contoh yang baik. Berilah kata-kata bahasa, ya udahlah, ginilah, sama pergi dulu, ada urusan, gitu aja, pemirsa. Karena kalau kita lawan pun kita nggak untung, rugi, pemirsa. Satu, malu sama anak-anak, kedua malu sama tetangga gitu, pemirsa. Ya mungkin pemirsa saya nggak ngajarin, akan tetapi ini tip gitu kan, bagaimana menghindari ketika kita sedang konslet dengan istri gitu kan. Ambil sisi baiknya, pemirsa. Kalau kita masih sayang lah, ya kita tuh harus masih sayang, karena harta yang berharga itu adalah anak dan istri, pemirsa. Bagaimana ketika kita tidak punya istri, pemirsa, tidak punya keturunan, pemirsa? Saya tidak menyinggung perusahaan orang yang nggak punya istri, akan tetapi ini sebatas tips saja gitu kan, biar bisa menghindari hal-hal keributan gitu. Karena apa, istilah begini, kalau orang bertengkar itu istri bawa api, masa kita hanya bawa api? Nggak mungkin dong, kita bawanya air gitu. Bagaimana bisa meredam api ini dengan air gitu. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa diam, kita bisa reda, anak tidak bisa melihat contoh yang buruknya pada kita gitu kan. Alhamdulillah gitu. Nanti setelah kita posisinya udah adem, sudah tenang pikirannya, pemirsa, baru kita kembali lagi, pemirsa, pulang, pemirsa.
maklumlah, bukan 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 disebut laki-laki takut istri, bukan, akan tetapi mencari sisi baiknya pemirsa. Kita ini laki-laki itu harus bisa mengayomi, mengasihi, menyayangi, melindungi pemirsa. Oke lah, sekali dua kali kita ngalah, ketiga kali kita ya harus terapkan supaya istri kita itu nurut dengan kita. Karena kita adalah sebagai pemimpin rumah tangga, harus bisa mengatur mana yang baik dan mana yang buruk. Selalu mengalah juga nggak bagus juga pemirsa. Ya harus ada ketegasan pada seorang suami, bukan berarti tegas itu istilahnya KDRT, bukan. Menerapkan aturan yang benar gitu untuk demi keharmonisan keluarga kita pemirsa gitu. Oke, mungkin tipnya hari ini sore ini itu pemirsa. Mohon maaf kalau sekiranya saya bukan mengajari pemirsa begini begitu, akan tetapi ini aspirasi dan tip sore ini. Semoga bermanfaat kepada semuanya. Saya doakan dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat lahir dan batin, utuh dalam keluarga semuanya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.